Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang khusus membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum UMK. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori perancangan hukum di pertemuan keempat. Materinya adalah tentang periodisasi perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini adalah perjalanan konstitusi kita ya dari 1945 sempat ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya yang dibuat secara singkat dan dadaan ya pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita pernah di Republik Indonesia Serikat ini hanya lewat undang-undang ya, undang-undang perubahan konstitusi melalui RIS ya. Setelah kemudian 1950 sampai 1959 memakai Undang-Undang Dasar RIS. Dan kemudian 1959 sampai 2000 ya, kita memakai undang-undang yang awal lagi. Ya, jadi kembali lagi ke sini 1959 sampai tahun 2000. Nah, apa penyebabnya? Kenapa kemudian terjadi pengembalian memakai konstitusi yang lama? Nah, jadi pada era ini 1950 sampai 1959 ada sidang konstituante, ya, sidang untuk membentuk undang-undang dasar atau konstitusi yang terbaru, ya. Karena kalau di undang-undang yang lama ini dibuat dalam masa yang genting, yang serba mendadak, ya, akhirnya ada satu pasal bahwa undang-undang ini akan dibentuk 6 bulan setelah Perang Asia Raya, ya. Jadi karena ada keinginan untuk membentuk undang-undang baru, maka ada namanya Dewan Konstituante. Nah, tetapi pada tahun 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden 1959 ya, yang menyatakan pertama membubarkan Dewan Konstituante dan kemudian yang kedua adalah kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama. Ya. Ini Pak Karno memakai undang-undang yang lama sampai Pak Harto juga sama undang-undang yang lama. Cuma nanti penafsirannya berbeda. Nanti kita bahas di selanjutnya. Dan tahun 2000 memakai undang-undang yang baru dan sampai sekarang memakai undang-undang dasar yang terbaru ya. Meskipun katanya ada amandemen, nggak tahu ya amandemennya jadi atau enggak. Katanya mau 3 periode untuk jabatan presiden, tapi saya belum baca substansi arah pemikirannya ya. Nah, sebelum masa itu kita kembali ke belakang terlebih dahulu memahami peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda. Ini wet ya atau undang-undang ya. Ini dibuat oleh Staten-Generaal dan Regering. Staten-Generaal itu pegawai pemerintah kalau nggak salah ya, sama Regering pemerintah juga sama, tapi saya belum mengecek Staten-Generaal dan Regering ini apa ya. Ini web ini biasanya dipakai untuk peraturan perundang-undangan setara dengan undang-undang ya. Misalnya Anda kalau membaca peraturan perundang-undangan yang lama itu pasti menemukan kata wet di situ. Misalnya Burgerlijke Wetboek ya, atau Agrarische Wet itu, atau yang apa namanya, yang masih berlaku sampai sekarang ya. Itu pasti biasanya ada 4 hal ini yang berlaku. Kemudian AMVB ya, atau Algemene Maatregel van Bestuur, ini yang buat Kroon itu raja, dan menteri. Menteri itu menteri yang di Belanda ya, jadi bukan menteri yang di Indonesia ya. Ya, jadi Staten-Generaal ini DPR, DPR-nya Belanda, dan Regering ini pemerintah. Saya nggak tahu pemerintahnya maksudnya siapa ya. Jadi karena dulu ada kita dijajah ya, jadi peraturan perundang-undangannya ngikut di Belanda, ngikut dari Belanda gitu.
Ya, sama jadi dengan Krun dan Menteri ya. Ini AMVB. Saya nggak tahu AMVB untuk apa. Termasuk ordonansi juga ya, masih membingungkan ya, dipakai untuk apa. Yang buat Gubernur Jenderal dan Volkskrant ya. Gubernur Jenderal perwakilan pemerintah di Hindia Belanda. Jadi istilahnya perwakilan dari ratu, ya, raja Belanda di Indonesia. Terus kemudian Volkskrant. Ya, Volkskrant ini DPR-nya kita dulu namanya Volkskrant ya. Ordonansi itu yang masih berlaku setahu saya Hinder Ordonansi ya. Kalau teman-teman sering mengurus tentang perizinan, pasti tidak asing dengan HO ya, istilahnya itu HO kayak Hinder Ordonansi. Terus kemudian yang terakhir ada Regeringsverordening ya, yang buat Gubernur Jenderal. Saya nggak tahu sampai sekarang masih diberlakukan atau enggak. Nah, kemudian ada periodisasi perkembangan tata dan sistem hukum pasca kolonial. Nah, pasca kolonial ini saya maksudkan sebagai batas dari penjajahan ke kemerdekaan gitu ya. Dan 1940 sampai 1950 kita sempat ke masa transisi atau masa peralihan ya. Jadi di situ masa di mana Indonesia masih mencari bentuk ya. Masih mencari bentuk bagaimana sistem hukum yang bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Anda kapan-kapan bisa membaca bukunya Profesor Dimyati ya, tentang periodisasi perkembangan sistem hukum di Indonesia. Bukunya keren banget. Ya. Anda bisa membaca buku itu dan Anda bisa menemukan bahwa per periodisasi ada perdebatan. Sebaiknya hukum di Indonesia itu bagusnya gimana gitu. Nah, khusus 1940 ya, kita khususkan 1945 aja lah pasca kemerdekaan. Ada beberapa perdebatan-perdebatan gimana sih baiknya sistem hukum di Indonesia. Nah, masih mencari bentuk apakah hukum adat, hukum yang masih berlaku di Belanda, masih ada di apa namanya, yang masih berlaku ya dari Hindia Belanda, atau kita membuat hukum sendiri gitu. Misalnya tentang KUHP itu setahu saya itu dari tahun 60, revisi KUHP itu dari tahun 60. Sampai sekarang nggak jadi. Jadi kalau yang paling tua 90 juga nggak bener juga gitu. Ada keinginan-keinginan untuk merevisi KUHP biar sesuai dengan kepribadian bangsa, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian 1950 sampai 1966 itu pasca revolusi fisik sampai pemerintahnya Pak Karno. Revolusi fisik ini kita bisa sebut sebagai masa di mana Indonesia juga dalam transisi, tapi transisinya adalah menghadapi berbagai macam agresi militer ya. Jadi sehingga pemerintahan itu nggak begitu diurusin gitu. Ini periode sebelum 50-an sih. Tetapi itu berkembang juga ya untuk masa selanjutnya. Nah, pasca revolusi fisik dan kemudian pemerintahnya Pak Karno. Pemerintahnya, jadi kalau Anda tahu setiap pemerintahan itu pasti punya jargon tersendiri dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk ideologi. Ya. Atau bisa kita balik bahwa setiap pemerintah itu punya ideologi dan kemudian diimplementasikan dalam jargon-jargon kecil gitu. Apa yang paling mudah diingat? Paling enak itu Pak Karno dulu singkatannya banyak banget, ada USDEK, ada Manipol, ada banyak banget deh, banyak banget. Anda bisa lihat di buku-buku tentang Pak Karno. Hukum untuk revolusi ya kira-kira seperti itu. Nah, kayak kayaknya saya pernah presentasi di kelas ini, saya menunjukkan bahwa undang-undang kehakiman pada masa Soekarno itu memungkinkan presiden untuk turut campur dalam proses peradilan demi kepentingan revolusi. Sepertinya saya pernah presentasi di sini ya. Ya, kalau belum nanti Anda bisa chat di kolom komentar, nanti saya kasih aturan perundang-undangannya. Nah, itulah yang kemudian bisa kita lihat bahwasannya pengaruh ideologi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat kuat. Gitu.
tahun 66 sampai 698 ya, atau kita sebut sebagai Orde Baru atau pemerintahnya Pak Harto. Itu kebalikannya dari Pak Karno. Pak Harto punya jargon sendiri atau ideologi sendiri nggak Pak? Punya juga. Nah, kalau Anda lihat beberapa dokumen-dokumen lama ya, aturan-aturan tentang Pak Harto itu pasti kita menemukan berbagai istilah undang-undang dasar secara murni dan konsekuen ya. Murni dan konsekuen. Nah, itu pasti berulang kali kita dapat. Ya. Dan kemudian masa sekarang pasca Soeharto atau masa reformasi ya. Ya, setidaknya kita bisa menilai lah masa sekarang gimana. Nah, sebelumnya kita ke sini dulu ya. Ini harusnya Source nih, bukan Soruce. Saya banyak tipe ya. Nah, ini perkembangan dan tata sistem hukum di Indonesia bisa Anda baca di tulisannya Dr. Herlambang, nanti saya share juga. Nah, ini periode 1940 sampai 1950 ya, masih memakai IS ya 1925 di pasal 163. Jadi ada dualisme ya. Dualisme itu bisa kita katakan sebagai pluralisme juga, ada 3 golongan rakyat ya. Yang di KUH Perdata itu loh ya, ada golongan barat, golongan timur jauh dan golongan pribumi. Nah, itu terjadi dualisme dan berbagai macam peradilan-peradilan di Indonesia itu masih eksis gitu. Nggak jelas bagaimana kelanjutannya gitu. Bagaimana upaya hukumnya, terus bagaimana kemudian menganulir putusan sebelumnya. Nah, itu belum nggak ada karena dianggap bahwasanya peradilan itu harus ada untuk setiap sistem hukum gitu. Nanti saya kasih aturan bagaimana dulu ya Indonesia kemudian memberikan unifikasi aturan di Indonesia ya. Ya. Jadi unifikasi aturan itu diterapkan untuk menyatukan berbagai macam peradilan di Indonesia. Nah, ini 1963 ya, 1940 sampai 1942, 1942 1945 ada Osamurei atau ini masa penjajahan Jepang ya, atau peraturan tentang prajurit ya. Ini kemudian dihapus dan ada unifikasi tata peradilan ya, kecuali untuk Jepang. Nah, seingat saya Osamurei itu bukan Osamurei itu memberlakukan ya, semua aturan-aturan yang pada sebelumnya sudah ada ya, kecuali bertentangan dengan Jepang gitu. Ya karena susah juga kalau nggak ada sistem hukum kan. Untuk administrasi pemerintahan kan susah kalau nggak ada aturan perundang-undangan. Maka dari itu yang pada masa sebelumnya sudah berlaku diberlakukan kembali ya. Kecuali eh, apa namanya tidak berlaku untuk Jepang ya, atau bertentangan dengan keinginan Jepang. Kemudian ada dekolonisasi, kemudian nasionalisasi dan unifikasi diteruskan. Ini sama juga, ada asas di apa? Ada aturan peralihan ya, ada aturan peralihan yang menyebutkan bahwa aturan perundang-undangan yang pada masa sebelumnya berlaku diberlakukan kembali. Itu ya. Untuk konstitusi resminya saya belum nemu kayak apa gitu. Nah, kemudian undang unifikasi disempurnakan. Ini yang saya katakan tadi ya. Undang-Undang Dasar 1950 pasal 152 ya. Nah, di sini disebutkan peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan tata usaha sudah ada pada tanggal 1750 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut ditambah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha
atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. Jadi peraturan yang sudah ada, jadi dia mengembalikan aturan-aturan yang pada masa sebelumnya, yang pada dasarnya sudah berlaku ya diberlakukan kembali gitu. Jadi mikirnya itu karena daripada saya susah-susah nyusun peraturan perundang-undangan, lebih baik saya menggunakan peraturan perundangan sebelumnya. Apalagi pada waktu itu birokrasi kita nggak banyak gitu. Oh ya, undang-undang darurat nih tadi. Nah, ini undang-undang darurat ya. Penyatuan segala macam peradilan. Nah, ini Anda bisa lihat peradilan di Indonesia sangat banyak sekali ya. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, dihapuskan Mahkamah Justisi di Makassar dan alat penuntut umum padanya. Apelrat di Makassar, Apelrat di Medan, segala pengadilan negara dan segala landgericht dan alat penuntut umum padanya. Alat setelah pengadilan kepolisian, segala pengadilan magistrat, segala pengadilan kabupaten, segala rat distrik, pengadilan negorij. Saya nggak tahu semuanya itu pengadilan khusus menangani apa aja gitu. Tapi pada saat itu ya, ini bisa Anda lihat. Nah, ini kemudian ada pengadilan penghapusan pengadilan juga, ada pengadilan swaperaja, Zelfbestuursrechtspraak, kemudian pengadilan adat, Inheemse rechtspraak, apa sih ini bacanya, rechtstreeks bestuur, ya, dan banyak lagi ya penghapusan-penghapusan yang lain. Jadi mulai dihapuskan tata peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Maksud saya mulai dihapuskan peraturan perundang-undangan, ya, dihapuskan peradilan yang tidak sesuai atau terlalu banyak, ya. Karena tadi pengadilannya terlalu banyak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Gitu. Yaitu salah satu doktrin dari civil law yang dulu diterapkan. Kemudian Undang-Undang tahun 59 sampai 66 ya, ada Undang-Undang 5 tahun 60, Undang-Undang Agraria, unifikasi dengan pengakuan pluralisme yang bersyarat. Itu kayak misalnya di Undang-Undang apa namanya? Undang-Undang Agraria itu kan mengakui dan memberikan akomodasi kepada aturan-aturan dan asas-asas adat. Nah, itu jadi masih berlaku ya. Kemudian TAP MPR 10 tahun 66 kita baca nih ya, Memorandum DPR RI mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Nah, ini sudah Pak Harto menerima baik isi mengenai sumber tertib hukum dan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber tertib hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut pada pasal 1 berlaku bagi pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Nah, ini biasa ya, model-model Pak Harto itu murni dan konsekuen ya. Isi memorandum DPR GR bulan Juni dimaksud dilampirkan pada pasal 1 dilampirkan pada ketetapan ini. Saya nggak nemu lampirannya kayak apa. Ya, ini Ketua MPR-nya Ahana Sution yang menolak pidatonya Pak Karno ya. Ada Usama Maliki, Subhan ZE, Bijen Masudi, MC Regar. Wah, ini orang-orang keren semua tuh. Dan kemudian tahap Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan TAP MPR nomor 2 tahun 2000 unifikasi dengan pengakuan pluralisme yang bersyarat hampir kayak dengan ini ya. Jadi kalau gini kan misalnya tentang aturan-aturan adat yang masih berlaku harus dengan syarat-syarat tertentu. Juga sama dengan ini ya, beberapa peraturan perundang-undangan yang mungkin tidak unifikatif ya, atau mungkin berbeda secara norma dengan peraturan perundangan di Indonesia, masih bisa diterapkan di Indonesia ya, dengan syarat-syarat tertentu. Oke, sekarang kita ke perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oh, ini nih, lampirannya ada di sini. Ketentuan MPR nomor 10 ya. Dulu paling tinggi Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah, Perpu ya. Kemudian ada peraturan pemerintah,
keputusan presiden dan peraturan pelaksana lainnya. Jadi ketetapan MPR di bawah undang-undang. Ini ya dua posisi yang sering berubah. Dan ini MPR nomor 2000 ya. Ketetapan MPR nomor 3 ya, MPR tahun 2000. Ada Undang-Undang 45, kemudian TAP MPR, undang-undang dan Perpu ya. Perpu disendirikan, tidak setara dengan undang-undang. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwasanya Perpu itu di bawah undang-undang. Kalau menurut ketetapan MPR ini dan kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Nah, yang menarik adalah pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ya. Paling tinggi adalah Undang-Undang 45 ya. Kemudian di bawahnya adalah langsung undang-undang atau Perpu. Jadi Perpu pada sebelumnya pada periode sebelumnya itu disendirikan dengan undang-undang dan di bawah undang-undang sekarang disatukan kembali. Dan yang lebih perbedaan mencoloknya adalah tidak adanya TAP MPR. Tidak adanya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini kan salah satu hal yang cukup menarik ya. Apakah kemudian TAP MPR itu bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan? Atau bahkan dia bukan aturan perundang-undangan sendiri ya. Karena kita tahu sendiri ya, peraturan perundang-undangan ada banyak ya. Sedangkan TAP MPR bukan peraturan perundang-undangan. Atau bahkan dia sama dengan produk hukum dari pemerintah yang lain. Misalnya tentang beleid atau peraturan kebijakan. Ya. Itu kan yang lagi rame nih. Ya, peraturan kebijakan sering dianggap ya sebagai salah satu fresh air mason dari pemerintah. Nah, ketiadaan TAP MPR ini membuat undang-undang langsung berada di bawah undang-undang dasar. Nah, tetapi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berlaku sampai sekarang, hierarkinya masih sama, meskipun di Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini hierarkinya nggak dihapus. Ya. Jadi hierarkinya masih sama. Ya, TAP MPR dikembalikan lagi di bawah Undang-Undang Dasar dan kemudian di bawahnya Undang-Undang atau Perpu ya, Undang-Undang atau Perpunya sama dan di bawahnya ikut PP, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Oh, udah selesai. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.